Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunan Afandi, NPM 1904290038 dari kelas Agroteknologi A1 Pagi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Saya akan menampilkan video yang menjelaskan bagaimana sejarah tanaman kelapa sawit dan tahap-tahap budidaya tanaman kelapa sawit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum teknik budidaya tanaman kelapa sawit dan karet. Baiklah, inilah videonya. Sejarah tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit yang memiliki nama latin Elais guinensis adalah tanaman yang berasal dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Kelapa sawit masuk ke Indonesia berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Fritz, masing-masing 2 benih dari Bourbon dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus bonanicus Amsterdam, Belanda pada tahun 1848. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Tesiman dan berhasil tumbuh dengan subur. Di kebun raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Namun, pada tanggal 15 Oktober 1989, induk pohon kelapa sawit itu mati. Pada tanggal 1853 atau 5 tahun setelah ditanam, pohon kelapa sawit di kebun raya Bogor menghasilkan buah. Dan kemudian biji-biji kelapa sawit itu disebar secara gratis, termasuk dibawa ke Sumatera pada tahun 1875 untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan. Tidak disangka, ternyata kelapa sawit tumbuh dengan subur di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an, sehingga bibit-bibit kelapa sawit dari daerah ini terkenal dengan nama kelapa sawit Deli Dura. Baiklah, berikut tahap-tahap budidaya tanaman kelapa sawit. Tahap pertama yaitu pembibitan. Pembibitan merupakan langkah awal penentu keberhasilan usaha pertanian, termasuk dalam budidaya kelapa sawit. Dengan demikian, dari pembibitan yang dilakukan secara benar akan memperoleh bibit unggul yang siap untuk menunjukkan potensi produksinya. Begitu juga sebaliknya. Bibit unggul merupakan modal dasar dari perusahaan untuk mencapai produktivitas dan mutu minyak kelapa sawit yang tinggi. Pada pembibitan tanaman kelapa sawit dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pembibitan awal atau pre-nursery dan pembibitan utama yaitu main-nursery. Pada pembibitan awal atau pembibitan pre-nursery, yaitu kecambah ditanam dengan menggunakan polybag kecil sampai bibit berumur 3 bulan. Kemudian pada tahap kedua, bibit tersebut ditanam ke pembibit yang menggunakan polybag besar selama 9 bulan. Pada pembibitan pre-nursery, benih yang sudah kecambah dideder ke dalam polybag kecil kemudian diletakkan pada bedengan-bedengan yang telah disiapkan, yang lebarnya 120 cm dan panjang secukupnya. Ukuran polybag yang digunakan pada pembibitan pre-nursery adalah 12 x 23 cm atau 15 x 23 cm. Dan polybag diisi dengan 1,5 sampai 2 kilo tanah yang telah diayak. Setelah bibit dederan yang berada di pre-nursery berumur 3-4 bulan dan berdaun sebanyak 4-5 helai
bibit bederan sudah dapat dipindahkan ke persemian bibit, yaitu persemian menerseri. Selanjutnya yaitu pembibitan menerseri. Pada pembibitan menerseri dibutuhkan polybag yang lebih besar, yaitu ukuran 40 x 50 cm atau 45 x 60 cm dengan tebal 0,11 mm dan diberi lubang pada bagian bawahnya. Polybag diisi dengan tanah yang telah diayak sebanyak 15-30 kg per polybag. Pengisian tanah dalam polybag jangan terlalu penuh, cukup sampai 3 cm dari bagian atas polybag. Tujuannya supaya air dan pupuk tidak melimpah keluar, sehingga pengisian tanah pada polybag disesuaikan dengan lamanya bibit yang akan dipelihara. Bibit di dalam polybag besar kemudian disusun di atas lahan yang telah diratakan dan dibersihkan dan diatur dengan hubungan sistem segitiga sama sisi dengan jarak misalnya 90 x 90 x 90 cm. Adapun pemeliharaan bibit pada tahap ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bibit disiram menggunakan sprinkler 2 kali sehari, pagi dan sore. Bibit disiram dengan air sebanyak 10 mm. Jika hujan turun dan membasahi bibit sebanyak 5 mm, air yang disiramkan melalui sprinkler hanya 5 mm. Kedua, rumput-rumput dalam polybag dibersihkan 1 bulan sekali. Yang ketiga, rumput-rumput yang tumbuh di luar polybag dibersihkan 2 bulan sekali dengan menggunakan cangkul atau herbisida. Yang keempat, bibit dipupuk menggunakan pupuk majemuk rustika yang mengandung unsur N, P, K, dan Mg. Begitulah proses-proses pada tahap pembibitan. Tahap kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan adalah salah satu tahap yang paling penting dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Dikarenakan persiapan lahan memiliki tujuan untuk mendapatkan ruang dan tempat tumbuh yang normal dan terhindar dari pengganggu baik berupa gulma, hama, ataupun penyakit. Pada persiapan lahan biasanya para pekerja menggunakan alat berat yang bernama ekskavator ataupun bulldozer dengan membersihkan tanaman-tanaman liar dan membuat saluran air. Mengapa pada persiapan lahan tidak menggunakan tenaga manusia? Dikarenakan apabila menggunakan tenaga manusia akan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan menggunakan alat berat yang memiliki waktu yang cepat. Begitulah tahap pada persiapan lahan. Tahap ketiga yaitu penanaman. Pada penanaman dibutuhkan lubang tanam yang memiliki ukuran 50 x 40 cm dan memiliki kedalaman 40 cm. Dan jarak tanam 9 x 9 x 9 meter. Dan apabila kebun kelapa sawit berupa area berbukit, harus dibuat teras melingkari bukit dengan jarak 1,5 meter dari sisi lereng. Cara penanaman yaitu dengan membuka plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati. Jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tebarkan natural gilo yang telah difermentasi dengan pupuk kandang selama seminggu. Tebarkan pada sekitar perakaran tanaman. Setelah itu, segera timbun dengan tanah galian atas. Setelah selesai penanaman bibit, siramkan POC nasah secara merata dengan dosis 5-10 ml per 1 liter air per pohon. Begitulah cara penanaman pada tanaman kelapa sawit.
Tahap keempat yaitu pemupukan. Cara pemupukan yang pertama adalah dengan memberikan pupuk dengan sesuai umur pohon. Untuk pohon yang berumur 3 tahun, pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dengan takaran dosis 0,4 sampai 0,4 per tanaman dengan frekuensi pemberian pupuk 2 kali dalam setahun. Untuk tanaman yang berumur di atas 3 tahun, pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dengan dosis 2 sampai 2,5 kg untuk setiap tanaman dengan frekuensi pemberian 2 kali dalam setahun. Pupuk ditebarkan pada daerah piringan kelapa sawit dengan jarak 50 cm dari pohon kelapa sawit. Begitulah cara pemupukan. Tahap yang terakhir yaitu pemanenan. Sebelum pemotongan tandan, pemanen terlebih dahulu mengamati buah masak agar tidak terjadi kesalahan panen. Tandan buah kelapa sawit dipotong menggunakan alat yang bernama dodos apabila umur tanaman kelapa sawit berumur 3-5 tahun, ataupun menggunakan egrek apabila umur tanaman kelapa sawit 8 tahun. Tandan bekas pemotongan berbentuk V sehingga tidak ada tangkai tandan terbawa ke pabrik. Jika jumlah pelepah kurang dari standar pelepah, tidak perlu dipotong, cukup tandannya saja. Namun, jika jumlah pelepah lebih dari standar pelepah tersebut dapat dipotong. Pelepah yang ditunas agar dipotong menjadi 2-3 bagian dan disusun di gawangan mati. Buah diangkut ke TPH dan kemudian disusun rapi. Tandan disusun menurut baris, yakni 5-10 tandan per baris dengan tangkai menghadap ke atas. Tandan sebaiknya terhindar dari pelukaan pada saat pemotongan. Pengangkutan ke TPH dan ke truk, hal ini dimaksudkan untuk mencegah naiknya kadar asam lemak bebas atau ALB secara umum. Persentase ALB setelah dipotong yaitu 0,2 sampai 0,7% dan setelah jatuh ke tanah dapat meningkat menjadi 0,9 sampai 1,0% setiap 24 jam. Begitulah cara pemanenan pada tanaman kelapa sawit. Begitulah tahap-tahap pada budidaya tanaman kelapa sawit. Terima kasih telah menonton video saya. Walakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.